Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang Departemen Realisasi Biaya Overhead Pabrik. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Meli Nurul Fitriani dengan NIM 074. Yang kedua, Marsyanda Eka Putri dengan NIM 075. Yang ketiga, Andika Rizky Eka Putra Prabantona dengan NIM 076. Yang keempat, Galgita Pratama dengan NIM 077 sebagai moderator. Yang kelima, Alia Zakiyatun Nafisa dengan NIM 078. Yang keenam, Salsabila dengan NIM 079. Yang ketujuh, Sarah Madian Putri Trisdihar dengan NIM 080. Yang kedelapan, Inka Fernanda Aprilia dengan NIM 081. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Meli Nurul Fitriani. Perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk memberikan contoh secara lengkap proses penentuan tarif biaya overhead, berikut ini disajikan contoh mengenai penentuan tarif dengan anggapan bahwa alokasi biaya Departemen Pembantu dilakukan secara bertahap dan metode alokasi yang digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur. Untuk contoh 3, PT Eliona Sari mengelola produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dan 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Departemen Y, dan Departemen Z. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik untuk tahun anggaran 2000 X1 telah disusun anggaran biaya overhead per departemen seperti tampak dalam gambar 8.12. serta dasar distribusi dan alokasi biaya overhead seperti tampak dalam gambar 8.13. Untuk gambar 8.12 dapat dilihat pada buku halaman 238. Dan untuk gambar 8.13 dapat dilihat juga di halaman 238. Alokasi biaya overhead Departemen Pembantu dilakukan dengan metode urutan. Alokasi yang diatur sebagai berikut, yaitu Departemen Z, Departemen Y, dan yang terakhir Departemen X. Biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas dasar pemakaian kilowatt-hours atau KWH. Sedangkan biaya overhead Departemen Y dialokasikan atas dasar perbandingan jumlah karyawan. Untuk Departemen X yang biayanya dialokasikan dalam urutan paling akhir. Gunakan dasar jam kerja pada pemeliharaannya. Dalam membebankan biaya overhead kepada produk, digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B. Untuk tahun 2000X1, Departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung dan Departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Dan untuk gambar 8.14 dapat dilihat pada halaman 239. Berdasarkan data dalam gambar 8.14 tersebut, tarif pembebanan biaya overhead Departemen Produksi untuk tahun anggaran 2000X1 dihitung dalam gambar 8.15. Gambar 8.15 perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik Departemen Produksi dapat dilihat pada halaman 240 bagian atas. Penjelasan gambar 8.15 dalam perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik tiap departemen produksi. Setelah anggaran biaya
overhead pabrik selesai disusun, langkah berikutnya adalah mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen pembantu lain dan departemen produksi. Dalam beberapa departemen pembantu, penentu satuan jasa yang dihasilkan seringkali mudah dilakukan. Gambar 8.16 dapat dilihat pada halaman 240 bagian bawah. Dalam gambar 8.16, biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas dasar taksiran jumlah pemakaian kilowatts departemen-departemen lainnya. Menurut taksiran yang dibuat pada awal tahun anggaran, penggunaan kilowatts tiap-tiap departemen tercantum dalam gambar 8.13. Oleh karena itu, tarif alokasi biaya Departemen Z adalah sebesar 40 per kilowatts atau 430.000 dibanding 43.000 kilowatts. Atau menurut presentasi yang terdapat dalam kolom 4 dalam gambar 8.13, biaya overhead Departemen Y sebesar 430.000 dialokasikan pertama kali dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar 8.17. Gambar 8.17 dapat dilihat pada halaman 241. Dalam gambar 8.14, biaya overhead Departemen Y dialokasikan atas dasar taksiran jumlah karyawan di Departemen Pembantu X dan Departemen Produksi. Jumlah biaya overhead Departemen Y setelah ditambah alokasi biaya overhead dari Departemen Z ada sebesar 1.548.000 atau 1.505 plus 43.000. Jumlah biaya overhead ini dialokasikan ke departemen lain dengan tarif alokasi per orang karyawan sebesar 6.192 atau 1.548 dibagi 250. Atau dasar presentasi alokasi dalam gambar 8.13 pada kolom 16, biaya overhead Departemen Y sebesar 1.548 dialokasikan yang kedua dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar 8.18. Gambar 8.18 daftar alokasi biaya Departemen Y dapat dilihat pada halaman 242 bagian atas. Biaya overhead Departemen X dialokasikan ke Departemen Produksi atas dasar pemakaian jasa pemeliharaan. Jumlah biaya overhead Departemen X setelah ditambah alokasi biaya overhead dari Departemen Y dan Z ada sebesar 948.000 atau 700 plus 86.000 plus 154.800. Jumlah biaya ini dialokasikan ke Departemen Produksi dengan tarif alokasi per jam pemeliharaan sebesar 94.08 atau 940.800 dibagi 10.000 atau atas dasar presentasi alokasi dalam gambar 8.13 kolom 8. Biaya overhead Departemen S sebesar 940.800 dialokasikan yang terakhir dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar 8.19. Gambar 8.19 dapat dilihat pada halaman 242 bagian bawah. Jika tarif pembebanan biaya overhead tersebut dipisahkan ke dalam tarif biaya overhead pabrik tetap dan tarif biaya overhead pabrik variabel, maka perlu dilakukan perhitungan tambahan dalam gambar 8.20. Gambar 8.20 bisa dibuka pada halaman 243. Dengan biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen variabel pada gambar analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen. Jika tarif biaya overhead ditentukan awal tahun, maka selama tahun anggaran, pesanan atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebankan dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Untuk melakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi per departemen, terdapat 5 langkah antara lain. 1. Mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya
dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran terdapat pada gambar 8.21. 2. Mengumpulkan data sungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik terdapat pada gambar 8.22. Yang ketiga, mengalokasikan dengan cara yang sama dengan dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik seperti pada gambar 8.14. Dasar alokasi yang digunakan adalah data yang dikumpulkan pada gambar 8.22. Yang keempat, membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan dibebankan kepada produk berdasarkan tarif perhitungan berlebih atau kurang dibebankan terdapat pada gambar 8.23. Yang kelima, analisis selisih biaya overhead departemen pada gambar 8.25. Gambar 8.22 dan 8.23 dapat dibuka pada buku halaman 245. Saya Gita Pratama akan melanjutkan penjelasan dari Andika. Pada perhitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan dapat dilihat pada gambar 8.24 di halaman 246 bagian atas. Selisih biaya overhead yang dibebankan berdasarkan tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi tersebut dapat dianalisislah lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya. Analisis selisih tersebut dapat diikuti dalam gambar 8.25. Pada analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen dapat dilihat di halaman 246 bagian bawah. Akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari yang pertama, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasar tarif yang ditentukan di muka. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi untuk menampung biaya produksi di dalam buku besar bentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian terdapat gambar rekening-rekening yang dipakai untuk mencatat pembebanan dan pengalokasian biaya overhead pabrik. Pada gambar 8.26 dapat dilihat di halaman 247 bagian bawah. Dari data yang terdapat dalam gambar 8.24, jumlah pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama, barang dalam proses biaya overhead pabrik, Departemen A 4.011.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 3.314.000, biaya overhead yang dibebankan Departemen A 4.011.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen B 3.314.000. Kemudian yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya mula-mula dilakukan dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rincian jenis biaya overhead pabrik dalam tiap-tiap departemen produksi dan departemen pembantu diselenggarakan dalam buku pembantu. Dari data yang dikumpulkan dalam buku pembantu secara periodik, misalnya setiap bulan, dibuat daftar biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen. Akuntansi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar berbagai macam bukti pembukuan, dicatat terjadinya biaya mendapatkan sesungguhnya dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal yang kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya 7.589.000, persediaan bahan penolong 1.430.000, persediaan bahan bakar 1.120.000, gaji dan upah 2.645.000, persediaan suku cadang 1.394.000, akumulasi depresiasi gedung 400.000, persekot asuransi gedung 600.000. Angka diambil dari gambar 8.21.
Selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Gita. 2. Bukti pembukuan terjadi biaya overhead pabrik dicatat pula dalam buku pembantu, yaitu ke dalam rekening jenis biaya overhead pabrik tiap-tiap departemen. Misalnya, Departemen Pembantu dan Produksi diberi kode sebagai berikut. 500 Departemen A, 501 Departemen B, 502 Departemen X, 503 Departemen Y, 504 Departemen Z, sedangkan jenis biaya diberi kode dengan menambah 2 angka di belakang kode rekening kontrolnya sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya bahan bakar, 3. Biaya tenaga kerja langsung, 4. Biaya kesejahteraan, 5. Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, 6. Biaya depresiasi gedung, 7. Biaya asuransi gedung. Contoh, transaksi pemakaian bahan penolong di Departemen A, kode rekening pembantu 501, B. Pemakaian suku cadang untuk pemeliharaan mesin Departemen X 50205, pemakaian suku cadang untuk pemeliharaan mesin Departemen B 50105, D. Biaya depresiasi gedung Departemen B 50106, biaya depresiasi gedung Departemen A 506. 3. Setiap bulan jenis biaya pada tiap-tiap departemen dijumlah dan kemudian dibuat daftar biaya overhead pabrik. Sesungguhnya seperti tampak dalam gambar 8.21. 4. Atas dasar daftar biaya overhead pabrik, sesungguhnya gambar 8.21 kemudian dibuat jurnal untuk memindahkan jumlah biaya overhead pabrik yang terkumpul dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya masing-masing departemen berikut ini. Jurnal 3. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A 2.350.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 2.445.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X 710, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Y 1.644, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Z 440, biaya overhead pabrik sesungguhnya 7.589.000. 5. Setelah daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya selesai disusun, kemudian dibuat daftar alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lihat gambar 8.23. Atas dasar data dalam gambar 8.2 tersebut, dibuat jurnal berikut ini. Jurnal 4. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A 204, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 104, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X 86, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Y 46, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Z 440. Jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu Z. Yang B, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A 760.500, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 676, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X 253.500, biaya overhead sesungguhnya Departemen Z 1.690. Jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu Z. Yang C, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A 734.650, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 314.850, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X 1.049.500. Jurnal alokasi BOP pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu X. C. Penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif di muka dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi.
Jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen A 4.100.4.11. Biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen B 3.314. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 4.011. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 3.314. Yang keempat, penentuan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik, pada akhir periode akuntansi dihitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. Jurnal pencatatan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Jurnal 6. Pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik Departemen A 38.150. Pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik Departemen A 225.850. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A 38.150. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B 225.850. Lihat gambar 8.24. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam metode biaya variabel costing. Dalam metode variabel costing, produk hanya dibebankan dengan biaya produksi variabel saja, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Oleh karena itu, dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pengumpulan biaya produksinya, dan menggunakan variable costing dalam penentuan harga pokok produknya, tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk hanya terdiri dari tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Tarif biaya overhead pabrik per departemen dihitung dengan langkah berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel departemen membantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas saja yang dikonsumsi oleh departemen pembantu dan departemen produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel departemen produksi setelah ditambahkan dengan biaya overhead pabrik variabel yang diterima dan alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Saya, Salsabila, NIM 2021-11079 akan menjelaskan dari Mbak Alia. Untuk menggambarkan perhitungan tarif biaya overhead pabrik per departemen dalam metode variable costing, berikut ini diberikan contoh. Contoh 4. Misalnya, Departemen Listrik menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan dua departemen produksi A dan B dalam tahun 2000x1. Biaya overhead pabrik langsung Departemen Produksi diperkirakan sebagai berikut. Departemen A, biaya variabelnya Rp 81.500 juta. Biaya tetap Rp 30 juta. Total Rp 111.500 juta. Biaya Departemen B, biaya variabel Rp 34 juta, biaya tetap 25 juta, total 59 juta. Departemen Listrik, biaya variabel Rp 20 juta, biaya tetap Rp 60 juta, total Rp 80 juta. Dalam metode alokasi ini, biaya Departemen Listrik sebesar Rp 60 juta dialokasikan dengan cara sebagai berikut. 1. Biaya tempat Departemen Pembantu dialokasikan berdasarkan pemakaian jasa minimum oleh Departemen Produksi.
dengan cara Departemen Produksi dibebani dengan biaya tetap Departemen Pembantu berdasarkan proporsi kapasitas yang disediakan oleh Departemen Pembantu untuk memenuhi kebutuhan pokok Departemen Produksi. Dengan demikian, Departemen A dalam contoh tersebut menerima beban alokasi biaya tetap Departemen Listrik sebesar Rp 25 juta atau 50 juta per 80 juta, dan Departemen B menerima beban alokasi biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp 15 juta atau 30 juta per 80 juta kali 40 juta. Gambarnya bisa dilihat di halaman 253. Hitungan tarif biaya overhead pabrik Departemen Produksi. Dalam bentuk variabel costing, tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk hanya dihitung untuk biaya overhead pabrik variabel saja. Biaya overhead pabrik tetap bukan merupakan unsur harga pokok produk, melainkan sebagai biaya periode yang dibebankan sebagai biaya dalam tahun terjadinya dan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Contohnya, perhitungan tarif biaya overhead pabrik bisa dilihat pada halaman 254. Saya, Sarah Madian Putri Trisdihar, akan melanjutkan dari penjelasan Bella. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Misalkan data jumlah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, pemakaian listrik sesungguhnya oleh Departemen Produksi, dan kapasitas Departemen Produksi sesungguhnya dicapai pada tahun 2021 yang disajikan pada gambar 8.29. Pada halaman 255 yang dijabarkan, Departemen Listrik dengan biaya tetap sebesar 40 juta, biaya variabel sebesar 25 juta yang ditotalkan menjadi 65 juta. Lalu ada Departemen A dengan biaya tetap sebesar 30 juta, biaya variabel sebesar 80 juta dengan total 110 juta. Departemen B dengan biaya tetap sebesar 24 juta, biaya variabel sebesar 30 juta, yang dengan total 54 juta. Kapasitas sesungguhnya yang dicapai Departemen A yaitu 105.000 jam mesin, dan kapasitas sesungguhnya yang dicapai Departemen B 60.000 jam mesin. Pemakaian sesungguhnya listrik di atas jumlah kebutuhan pokok di Departemen A sebesar 55.000 kWh dan Departemen B sebesar 45.000 kWh. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada 1. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, pada saat biaya overhead pabrik terjadi, baik di Departemen Pembantu maupun di Departemen Produksi, dilakukan pencatatan biaya tersebut ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen tersebut. Berikut ini gambar 8.30 menjelaskan pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya yang tertera dalam halaman 255 bagian bawah. Yang kedua, ada metode variable costing mengkehendaki biaya variabel dan biaya tetap. Karena alokasi biaya overhead pabrik Departemen Pembantu ke
departemen pembantu lain harus dipisahkan unsur biaya variabel dan biaya tetap oleh departemen produksi. Ada 2 tahap di mana departemen pembantu mengalokasikan departemen pembantu lain ke departemen produksi. Yaitu tahap pertama, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa atas dasar perbandingan konsumsi minimum jasa oleh departemen pemakai jasa. Yang tahap kedua, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa atas dasar proporsi konsumsi jasa di atas konsumsi minimum. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah biaya overhead pabrik variabel. Untuk mencatat biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk dan kemudian dibentuk rekening biaya. Pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Untuk mengikuti urutan pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode variable costing, disajikan jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan biaya overhead. Setiap jurnal diberi nomor urut agar memudahkan pemahaman prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang dicantumkan dalam gambar 8.31. Nah, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk ini terletak pada halaman 257. Saya Inka Fernanda Abelia, NIM 2021-11081, akan melanjutkan penjelasan dari Sarah. Jurnal 1. Barang dalam proses BOP variabel Departemen A 89.250.000. Barang dalam proses BOP variabel Departemen B 36 juta. BOP variabel yang dibebankan Departemen A 89.250.000. BOP variabel yang dibebankan Departemen B 36 juta. Jumlah biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan Departemen Produksi kepada produksi dihitung sebagai berikut. Departemen A 850 kali 105.000 sama dengan 89.250.000. Departemen B 850 kali 60.000 sama dengan 36 juta. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di Departemen Pembantu dan Departemen Produksi. Jurnal 2. BOP sesungguhnya Departemen Listrik 65 juta. BOP sesungguhnya Departemen A 110 juta. BOP sesungguhnya Departemen B 54 juta. Berbagai rekening yang dikredit 229 juta. Selanjutnya, pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jurnal 3. Yang pertama, BOP variabel sesungguhnya Departemen Listrik 25 juta. BOP tetap sesungguhnya Departemen Listrik 40 juta. BOP sesungguhnya Departemen Listrik 65 juta. Yang kedua, BOP variabel sesungguhnya Departemen A 80 juta. BOP pabrik tetap sesungguhnya Departemen A 30 juta, BOP sesungguhnya Departemen A 110 juta. Yang ketiga, BOP variabel sesungguhnya Departemen B 30 juta, BOP tetap sesungguhnya Departemen B 24 juta, BOP sesungguhnya Departemen B 54 juta. Selanjutnya, alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Jurnal 4. BOP variabel sesungguhnya Departemen A 13.750.000. BOP variabel sesungguhnya Departemen B 11.250.000. BOP variabel sesungguhnya Departemen Listrik 25 juta. Biaya overhead pabrik variabel Departemen Listrik dialokasikan ke Departemen
produksi atas dasar jumlah sesungguhnya KWH listrik yang dikonsumsi oleh Departemen Produksi. Departemen A 55.000 dibagi 100.000 kali 25 juta sama dengan 13.750.000. Departemen B 45.000 dibagi 100.000 kali 25 juta sama dengan 11.250.000. Biaya overhead yang BOP tetap sesungguhnya Departemen A 25 juta. BOP tetap sesungguhnya Departemen B 15 juta. BOP tetap sesungguhnya Departemen Listrik 40 juta. Biaya overhead pabrik tetap Departemen Listrik dialokasikan ke Departemen Produksi atas dasar proporsi kebutuhan pokok KWH listrik Departemen Produksi. Departemen A 50.000 dibagi 80.000 kali 40 juta sama dengan 25 juta. Departemen B 30.000 dibagi 80.000 kali 40 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya, penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. Jurnal 5. BOP variabel yang dibebankan Departemen A 89.250.000. BOP variabel yang dibebankan Departemen B 36 juta. BOP variabel sesungguhnya Departemen A 89.250.000. BOP variabel sesungguhnya Departemen B 36 juta. Selanjutnya, penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya ke rekening laba rugi. Jurnal 6. Laba rugi 9.750.000. BOP variabel sesungguhnya Departemen A 4.500.000. BOP variabel sesungguhnya Departemen B 5.250.000. Perhitungan selisih biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Departemen A, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, yaitu 105.000 jam mesin dikali 850, 89.250.000. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya langsung Departemen 80 juta, alokasi dari Departemen Listrik 13.750.000. Jumlah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya yaitu 93.750.000. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik variabel Departemen A yaitu 4.500.000. Departemen B, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka yaitu 60.000 jam mesin kali 600, 36 juta. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya langsung Departemen 30 juta, alokasi dari Departemen Listrik 11.250.000. Jumlah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 41.250.000. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik variabel Departemen A 5.250.000. Selanjutnya, penutupan rekening biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya ke rekening laba rugi. Jurnal 7. Laba rugi 94 juta, BOP tetap sesungguhnya Departemen A 55 juta. BOP tetap sesungguhnya Departemen B 39 juta. Biaya overhead pabrik tetap Departemen Produksi terdiri dari unsur berikut ini. Departemen A, biaya langsung Departemen 30 juta, alokasi biaya dari Departemen Listrik 25 juta. Totalnya 55 juta. Departemen B, biaya langsung Departemen 24 juta, alokasi biaya dari Departemen Listrik 15 juta. Totalnya 39 juta. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.